Jangan-jangan oligarki ini ya cuma pindah aja begitu kan? Nanti ya afiliasinya nanti ke situ lagi begitu kan? Ya jadi makanya itu perlu revolusi sekarang begitu ya. Karena kalau tidak, meskipun pilpres hasilnya orangnya mungkin berubah begitu ya, tapi di belakangnya sama saja begitu. Dan jangan lagi nanti seperti kemarin itu jam 2 pagi diputuskan oleh KPU pilpres. Kenapa Anda tahu? Kenapa diputuskan jam 2 pagi? Karena itu bulan Ramadan. Mereka itu orang Islam. Kalau siang itu batal puasanya, karena itu dia tidak mau berbohong buat itu. Tommy menyoroti soal ya terus terang memang saya sendiri juga ragu ya. Apakah pilpres ini kemudian akan memberikan suasana yang beda, harapan baru begitu ya? Jangan-jangan oligarki ini ya cuma pindah aja begitu kan? Nanti ya afiliasinya nanti ke situ lagi begitu kan? Ya jadi makanya itu perlu revolusi sekarang begitu ya. Karena kalau tidak, meskipun pilpres hasilnya orangnya mungkin berubah begitu ya, tapi di belakangnya sama saja begitu. Nah ini yang dikhawatirkan ya. Semoga tidak sih sebenarnya. Jadi ini mungkin harus ya yang penting tadi itu koreksi. Karena kalau kita diam saja, mungkin di Kanjuruhan 120 yang mati, tidak menutup kemungkinan selanjutnya ada lagi kalau dibiarkan terus begitu ya. Saya sudah sering bicara seperti ini. Baik, ini selanjutnya seperti apa nih Bang Marwan? Apakah ada yang tanggapan sedikit aja? Tanggapan dari ya. Oh ya, tanggapan. Silakan siapa dulu, Bang Marwan dulu atau Pak Harto dulu? Pak Harto. Memberi tanggapan yang tadi itu ada 3, Pak Mubalek tadi, kemudian Pak Yusuf, ya dari Bekasi tadi, ada yang menyoroti bahwa Polri sekarang ini sudah menjadi representasi rezim begitu katanya ya. Reformasi saat ini itu jangan-jangan ya memang harus diakui ya, di oposisi sendiri itu sebenarnya juga terpecah ya. Nah ini ya memang masih ada syahwat kekuasaan sebenarnya ya. Bahkan kalau kita lihat yang berkuasa saat ini sebenarnya itu juga aktivis reformasi dulu begitu kan ya. Jadi jangan-jangan juga hanya berubah nama juga begitu ya. Sebenarnya ganti seragam saja. Jadi ya itu Pak Yusuf dari Bekasi tadi menanyakan niat kita sebenarnya ya. Kalau reformasinya oposisinya sendiri sebenarnya juga niatnya juga mengejar kekuasaan, ya hasilnya juga akan sama. Jadi jangan heran kalau nasib Indonesia ini seperti ini terus begitu. Ya selanjutnya ada juga Pak Tommy tadi ya. Silakan Pak Tommy ya tadi ya. Pak Tommy ya, ayo makasih silakan. Terima kasih. Juga Pak Tommy tadi saya menggarisbawahi betul sekali begitu. Jadi kalau saya duduk di sini, saya mengatakan tidak cukup reformasi Polri. Jadi yang harus direformasi itu adalah pemerintah. Pemerintah yang dekat lagi. Tinggal kita buat, kita menggantikan sesuai dengan pemilu atau lebih cepat. Saya kira itu jawabannya. Kalau ikut kita dengan pemilu, maka penggantian itu kita ikuti gendang permainan dia, irama dia. Jadi reformasi yang harus kita lakukan adalah reformasi pemerintah. Reformasi pemerintah, ini yang harus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Harto. Reformasi pemerintah menarik. Silakan nih Pak Abdullah. Pertama, menurut Undang-Undang Dasar 2002 untuk melakukan impeachment terhadap presiden, maka DPR yang harus memutuskan dalam pleno DPR. Setelah pleno DPR memutuskan impeachment, baru DPR menyampaikan ke MK. MK setelah memutuskan presiden di-impeach, baru kembali ke DPR bawa ke MPR, baru presiden di-impeach. Itu menurut Undang-Undang Dasar 2002. Sementara tadi saya sudah katakan bahwa hasil survei KPK 2019, 51% anggota DPR itu ada pebisnis.
berarti oligarki. 9% yang murni pilih. 40% itu hasil survei KPK itu dibiayai oleh oligarki. Dealnya apa? 2. Pertama, proyek. Kedua, undang-undang. Jadi Anda lihat pembangunan infrastruktur dari Aceh sampai Papua Barat itu melanggar ketentuan karena hanya dengan kepres, tidak dilelang. Yang kedua, undang-undang. Undang-undang Minerba, undang-undang COVID-19, undang-undang KPK, undang-undang Cipta Kerja. Itu adalah deal antara mereka dengan perusahaan. Sehingga berarti secara matematik, kalau kita mengharapkan DPR untuk melakukan impeachment kepada presiden, itu tidak bisa. Kalau toh juga tiba-tiba bisa datang ke MK, ketua MK itu iparnya Pak Lurah. Apakah bisa ipar Pak Lurah menjatuhkan hukuman kepada iparnya seperti itu? Nah, karena itu maka tidak ada jalan lain, harus ekstra parlementer. Nah, ekstra parlementer itu berbagai cara. Bisa sistem 67, bisa 97, bisa kita sesuaikan dengan sistem 2002. Persoalannya adalah, benar kata Ustadz KMJ tadi, bisa saja bahwa yang sekarang ini oposisi kemudian menjadi penguasa sehingga kemudian mengganti saja. Karena itu maka tadi Pak Harto dan saya juga sudah kemukakan bahwa kembali ke Undang-Undang 45 asli, maka kemudian yang berwenang itu adalah MPR, memilih presiden, wakil presiden, seperti itu. Dan yang muda di sini kan Mbak Rahma saja kan. Jadi kalau beliau jadi menteri urusan perempuan ya tidak apa-apa. Seperti itu. Tapi saya ini kan sudah 75 tahun. Apakah saya masih hidup tahun depan atau 2024 atau ketika memasuki istana dan Senayan saya ditembak oleh M16 nanti kemudian kan tidak. Kalau Pak Marwan insya Allah nanti Menteri SDM. Ya SDM itu. Kalau Tapi itu bukan tujuan. Tujuannya adalah untuk coba. Beliau pakar tentang SDM. Berapa batu bara kita, berapa minyak kita, dan seterusnya. Kemudian, kalau pemerintahan itu kembali kepada pemerintahan rakyat sesuai Undang-Undang 45, kita tidak perlu utang dari negara manapun. Coba Bapak Ibu pikirkan dengan logika sederhana. Kita penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Nomor 1. Kok antri mak-mak beli minyak goreng? Supir-supir trek antri isi solar. Kan aneh bin ajaib. Beliau menguasai. Kenapa seperti itu? Nah, oleh karena itu maka di dalam Islam, maaf yang non-muslim yang hadir, dalam Islam memang tidak boleh minta jabatan. Tapi kalau diberikan itu wajib. Wajib. Karena itu maka perintah amanat. Tapi tidak boleh meminta. Kalau diamanahkan itu laksanakan. Sebagai penutup, untuk mengatasi kesemrawutan tadi, saya mau cerita soal Ali bin Abi Thalib jadi khalifah. Seorang sahabat mengatakan, wahai Ali, kenapa waktu Anda jadi khalifah banyak unjuk rasa di mana-mana? Waktu Abu Bakar dan Umar jadi khalifah tidak ada unjuk rasa di mana-mana. Kata Ali, betul. Waktu Abu Bakar dan Umar jadi khalifah tidak ada unjuk rasa di mana-mana karena warga negaranya adalah saya. Ketika saya jadi khalifah, unjuk rasa di mana-mana karena warga negaranya sampean. Jadi saya tidak persalahkan Jokowi 100%. Tapi rakyat. Maka ruangan ini akan mengatakan, saya tidak pilih Jokowi. Iya. Tapi bagaimana waktu TPS? Ke kecamatan, ke kabupaten. Apa Anda berpartisipasi untuk mengawal itu? Sehingga kemudian, itu problem. Jadi kalau kita tidak berhasil ekstra parlementer, maka kalau Pilpres pemilu 2024, maka Anda harus siap terjun dan tidak usah dibayar untuk bersama-sama menyaksikan sampai kemudian dikawal sampai kecamatan, kabupaten, dan jangan lagi nanti seperti kemarin itu jam 2 pagi diputuskan oleh KPU Pilpres. Kenapa Anda tahu? Kenapa diputuskan jam 2 pagi? Karena itu bulan Ramadan. Mereka itu orang Islam. Kalau siang itu batal puasanya. Karena itu dia tidak mau berbohong buat itu. Itu karena mereka Islam. Jadi kalau berbohong
apa namanya, puasanya tidak batal tapi rusak. Karena itu dibuat jam 2 pagi sehingga puasanya tidak rusak seperti itu. Sederhana sekali secara matematik seperti itu. Oke, Pak Rajab.